Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 14 Februari tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Methodius Uskup. Mereka berdua misionaris yang mewartakan iman Kristiani pada bangsa Slavia, yakni Moravia, Bohemia, dan Bulgaria, sesuai dengan permintaan Pangeran Moravia untuk memberitakan kabar gembira Yesus dengan menggunakan bahasa setempat. Cyrillus dan Methodius dengan gembira melakukan tugas itu karena cinta mereka kepada Yesus. Mereka berdua menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia sehingga rakyat bisa menerima ajaran Kristiani dengan bahasa yang dimengerti. Waktu itu sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan penggunaan bahasa setempat dalam liturgi gereja, sehingga mereka dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Tetapi Paus Adrianus II menunjukkan rasa kagum serta terima kasihnya kepada kedua misionaris tersebut dan mengangkat menjadi uskup. Namun Cyrillus sang pertapa wafat sebelum ditabiskan menjadi uskup pada tanggal 14 Februari tahun 869. Methodius saudaranya ditabiskan menjadi uskup serta melanjutkan karyanya di Slavia, dan ia wafat pada tanggal 6 April tahun 885. Pada 31 Desember tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 12, ayat 26 sampai 32, dilanjutkan dengan bab 13, ayat 33 sampai 34. Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu tetap pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka pastilah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dan emas. Lalu ia berkata kepada mereka,
sudah cukup kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yerobeam membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan raja sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Raja Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang.
Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerelaan berbagi untuk kebersamaan yang lebih besar. Hari ini untuk masyarakat luas dirayakan sebagai Hari Raya Valentine. Sebuah tradisi yang memiliki asal-usul dari lingkungan tradisi iman Katolik karena berkaitan dengan seorang tokoh suci gereja Katolik, yakni Santo Valentinus, yang intinya hari berbagi kasih sayang, harapan positif, dukungan, dan sharing cinta dan kebaikan untuk kebahagiaan yang lebih besar bagi banyak orang. Di lingkungan intern umat beriman Kristiani sendiri, hari ini pun adalah hari peringatan Santo Cyrillus dan Santo Methodius, dua tokoh besar dalam gereja yang sangat terkenal karena pemberian diri, iman, kerasulan, dan ketaatan mereka hingga akhir terhadap Kristus dan misinya. Mereka membagi hidupnya untuk pelayanan misi yang lebih besar dan keselamatan bagi semua orang. Bacaan pertama hari ini dari kitab Raja-Raja berbicara tentang pemisahan diri Yerobeam dari Yehuda. Bahkan ia membangun patung-patung dan mengangkat imam-imam sendiri untuk korban di atas mesbah-mesbah berhala yang ia bangun di daerah utara Israel di Betel. Akibat fatal dari ketidaktaatan, ia dan keluarganya pada akhirnya binasa. Ia menutup diri terhadap Yehuda, memisahkan diri, dan tidak memelihara persekutuan dengan Yehuda. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang kisah Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Peristiwa ini dihidupkan oleh ketergerakan hati Yesus melihat kesetiaan banyak orang yang mengikutinya dan tidak memiliki makanan. Ketekunan mengikuti Dia inilah yang menggugah hati Tuhan untuk menaruh perhatian bagi mereka. Kata Yesus, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Setelah mendapatkan 7 roti yang dimiliki para rasul, Yesus kemudian mengambil 7 roti dan ikan yang ada pada mereka, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan membagikannya kepada para muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Mereka semua akhirnya makan sampai kenyang dan masih meninggalkan sisa hingga 7 bakul. Tindakan memberi dari apa yang ada pada mereka
kepada Tuhan untuk didoakan, dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang banyak, supaya dinikmati bersama, adalah tindakan berbagi, tindakan cinta kasih, dan pemberian diri. Kristus menggandakan 7 roti dan ikan itu sebagai contoh bagaimana kebahagiaan bersama hanya bisa didapat jika semua orang rela dan secara spontan mengeluarkan dari apa yang dimiliki untuk diberikan bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.